Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang energi listrik, daya listrik, dan tagihan listrik. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi listrik. Yang kedua, kalian dapat menghitung besarnya energi listrik dengan benar. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan hubungan energi listrik dengan daya listrik. Dan yang terakhir, kalian dapat menghitung penggunaan listrik yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, selanjutnya kita akan menyaksikan video singkat tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, kita mulai pertama. Kita ngebahas dulu tentang energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik diartikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik. Kalau dirumuskan, maka energi listrik itu dihitung dengan persamaan W sama dengan V kali I kali T. W adalah energi listrik, satuan standarnya Joule. Kemudian V tegangan listrik, satuannya volt. I adalah arus listrik, satuannya ampere. Kemudian T adalah waktu yang satuannya sekon. W sama dengan VIT atau fit. Oke. Nah, sebelumnya, ingat pelajaran sebelumnya, kalau kita ngebahas V sama I, maka ada satu persamaan dasar yang menghubungkan antara V dengan I, di mana I sama dengan V yang dibagi sama R. I sama dengan V per R. Oke, hubungan ketiganya bisa kita buat dalam sebuah diagram segitiga seperti ini. I sama dengan V per R. Kalau V, maka V itu sama dengan I kali R. Dan kalau kita nyari R, maka R itu sama dengan V per I. Oke, apa itu R? R adalah hambatan, yang satuannya ohm. Oke? Nah, rumus yang tiga ini, rumus yang W sama dengan V kali I kali T ini, bisa saja nanti V-nya nggak diketahui atau I-nya nggak diketahui. Untuk mencari salah satunya, kita bisa gunakan persamaan I sama dengan V per R. Oke? Terus, ada besaran yang berikutnya disebut sebagai daya listrik. Nah, apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besar energi listrik. Jadi besar energi listrik yang ini yang digunakan setiap detik. Kalau kita lihat hubungannya sama energi listrik, maka P itu sama dengan W per T, di mana P sama dengan daya listrik. Oke? P ini adalah daya listrik, W per T. Nah, kalau kita uraikan, P sama dengan W per T, W itu rumusnya adalah V kali I kali T. Berarti P itu sama dengan V kali I kali T yang dibagi sama T. Nah, T-nya bisa kita coret, sehingga nanti tinggal P sama dengan V kali I. Oke? P adalah daya listrik yang satuannya watt. Yang di kiri ini adalah persamaan untuk energi listrik, yang di kanan ini adalah persamaan untuk daya listrik. Jadi bedanya cuma pada T-nya aja. Kalau W itu adalah V kali I kali T, kalau P adalah V kali I. Dan hubungan antara keduanya, P adalah W per T. Kalau kita nyari W, maka W-nya adalah P kali T. Kalau kita nyari T, maka T-nya adalah W per P. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama. Sebuah lampu dengan hambatan 3 ohm dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Maka dari sini kita diberitahu beberapa hal. Yang pertama, hambatan 3 ohm. Hambatan itu lambangnya adalah R. R sama dengan 3 ohm. Dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt. Sumber tegangan 12 volt. Tegangan lambangnya adalah V. V sama dengan 12 volt. Terus, berapa energi listrik yang terpakai oleh lampu tersebut dalam waktu 20 menit? T sama dengan 20 menit. Nah, tadi satuan T itu bukan menit, tapi satuannya harusnya sekon atau detik. Kalau mau mengubahnya menjadi detik, tinggal kita kali 60. 20 kali 60 sekon. Karena 1 menit itu adalah 60 sekon.
Ini nanti dapatnya 1200 sekon. Oke? Yang ditanya, berapa energi listrik? W yang ditanya. W nilainya sama dengan berapa? Nah, sesuai dengan persamaan yang tadi kita pelajari, W itu nilainya sama dengan V kali I kali T. W sama dengan V kali I kali T. Fit. Oke? V-nya udah ada, nilai 12 volt. T-nya juga udah ada, nilai 1200 sekon. Tapi I belum. Nah, kita cari I-nya dulu. Gimana cara mencari I? I sama dengan V per R. Gunakan persamaan I sama dengan V per R. V nilainya 12 volt, R nilainya 3 ohm. 12 bagi 3 itu dapatnya berapa? 4 ampere. Oke, sehingga V 12 volt dikali I 4 ampere dikali T 1200 sekon. Nah, berapa hasilnya? 12 dikali 12 aja dulu biar lebih gampang. 12 kali 12 adalah 144. 144 dikali 4. 144 dikali 4 itu sama dengan 576. Oke, karena di sini ada 2 nol yang belum kita pakai, maka tinggal ditaruh 2 nolnya di sini. Jadinya berapa? 57.600 joule. Ingat, satuan W adalah joule. Nah, kadang kalau W-nya atau energinya terlalu besar angkanya, maka satuannya diubah jadi kilojoule. 57.600 joule sama saja dengan 57,6 kilojoule. Karena 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Jadi ambil ribuannya. 57.000 berarti 57.600 itu 0,6 kilojoule. Oke? Nah, sekarang kita ngebahas tentang KWH dan tagihan listrik. Pernah lihat benda ini? Oke, ini kita sebut sebagai meteran listrik. Tapi saat ini kalau di rumah-rumah biasanya ada dua jenis meteran listrik. Ada yang seperti ini, yang ada angka-angkanya kayak gini. Terus ada yang pakai layar. Ada yang untuk listrik pasca bayar dan ada untuk listrik yang prabayar. Kalau yang pakai token itu kita sebut sebagai listriknya listrik prabayar. Beli dulu listriknya, token listriknya, masukkan ke dalam meteran, nanti baru pakai. Kalau listrik pasca bayar, pakai dulu, nanti meterannya bakal ngitung berapa penggunaannya, baru kemudian bayar di akhir bulan atau di awal bulan yang baru. Oke? Nah, meteran listrik yang seperti ini itu berfungsi sebagai untuk mengukur alat untuk mengukur banyaknya energi listrik. Energi listriknya tapi satuannya bukan joule, satuannya adalah KWH yang terpakai setiap bulan. Oke? Tadi kita belajar P itu sama dengan W per T. Maka W itu sama dengan P kali T. Oke? Nah, untuk mengukur berapa banyaknya energi listrik atau KWH yang terpakai, W itu nanti dihitung dengan satuan KWH. Apa itu KWH? KWH itu adalah kilowatt hour. Oke? Kilowatt hour. Kilowatt itu dari satuan P. P tadi satuannya adalah watt, tapi untuk menghitung KWH, P-nya satuannya yang kita gunakan adalah kilowatt. Hour adalah bahasa Inggrisnya jam. Dan jam adalah satuannya waktu. Jadi T-nya menggunakan satuannya jam, bukan pakai satuan sekon. Jadi KWH adalah kilowatt yang dikali sama jam. Kilowatt adalah satuan dari daya, jam adalah satuan dari waktu, dan KWH adalah satuan dari W. Nah, ketika kita udah memperoleh berapa KWH yang terpakai, maka untuk menentukan berapa besar tagihan listriknya, itu nilai KWH dikali sama harga per KWH. Oke? Dan KWH-nya biasanya dipakai adalah KWH dalam sebulan. Jadi dalam sebulan berapa besar KWH-nya, nanti dikali sama harga per KWH. Oke? Ini besar biaya listrik atau besar tagihan listrik. Kita lihat contohnya. Sebuah komputer dengan daya 200 watt dinyalakan 4 jam setiap hari. Jika harga listrik tiap KWH adalah 1000, berapa biaya pemakaian listrik oleh komputer tersebut dalam 1 bulan?
Ingat, kita menghitung biaya listrik berdasarkan berapa kWh yang terpakai. Oke, kWh adalah satuan dari energi listrik. Energi listrik itu sama dengan P kali T. Oke. Nah, di sini di soal ini alat listriknya coba ada satu, komputer. Berapa daya komputernya? 200 watt. Oke, kita tulis dulu. P sama dengan 200 watt. Kalau P-nya 200 watt, tadi untuk ngitung kWh, P-nya bukan satuannya watt, tapi kilowatt. 1 watt, kalau mau dijadikan kilowatt, maka kita bagi 1000. Oke? 1 watt itu sama dengan 1/1000 kilowatt. Berarti 200 watt itu nilainya sama dengan 200 per 1000 kilowatt. Dibagi sama 1000 biar jadi kilowatt. Maka jadinya 0,2 kilowatt. Oke? Terus dinyalakan. Waktu penggunaannya 4 jam tiap hari. 4 jam tiap hari. Oke? Per hari. Yang ditanya, berapa pemakaiannya dalam 1 bulan? Berapa biaya listriknya dalam 1 bulan? Kita bisa hitung berapa jamnya dalam 1 bulan. Kalau seharinya 4 jam, maka untuk menghitung berapa pemakaian dalam 1 bulan, kita kali saja sama 30. 30 hari. Berarti jadi berapa? 4 kali 30? 120 jam. Berarti dalam sebulan, komputer ini digunakan sebanyak 120 jam. Nah, kita tinggal kalikan. Nilai kWh-nya, W satuannya kWh, sama dengan P 0,2 kW dikali T, T-nya 120 jam atau 120 H. Jam bahasa Inggrisnya adalah hour. Oke, dilamakan dengan H. Nah, 0,2 dikali 120, maka dapatnya berapa? 24 kWh. Oke? Kalau 2 dikali 12 itu 24. Nah, 0 di belakangnya ini satunya bisa digunakan untuk menghilangkan koma. Oke? Dia satu angka belakang koma dikali 10 maka hilang komanya. Nanti dapatnya 24 kWh. Sip. Ini baru kWh-nya. Yang ditanya apanya? Yang ditanya adalah biayanya. Harga per kWh 1000. Harga per kWh itu adalah 1000. Maka untuk menghitung berapa biaya pemakaiannya, maka biayanya adalah ya tinggal dikali 24 dikali 1000. Maka jadi berapa? 24.000 rupiah. Ini biaya pemakaian listrik oleh sebuah komputer dengan daya 200 watt dinyalakan 4 jam setiap hari selama 1 bulan. Paham? Jadi ngitung apa dulu? Ngitung kWh-nya. kWh dihitung dari daya dikali sama waktu. Dayanya satuannya harus kilowatt, waktunya satuannya harus jam. Kalau ditanya dalam waktu sebulan, maka waktunya haruslah waktu pemakaian dalam sebulan. Oke, berapa jam dalam 1 hari kita kali sama 30, maka itulah waktu pemakaian dalam 1 bulan. Sip. Nanti untuk hitung biaya, jumlah kWh-nya kita kali dengan harga tiap kWh. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan adalah kegiatan penilaian akhir semester. Kalian dapat mempelajari bab listrik statis dan listrik dinamis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.